Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman pemilih, selamat datang di podcast Suara Tara KPU Kabupaten Luwu episode 2. Berbincang santai namun penuh makna. Saya Nurtiana dan hari ini kita akan membahas topik peran pemerintah daerah dalam pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, dengan ini kami mengundang narasumber yang merupakan salah satu tokoh hebat yang berperan penting dalam mengelola dan menerbitkan dokumen kependudukan di Kabupaten Luwu. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Andi Darmawangsa Rahim. Beliau merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Bu Nur. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Kabarnya baik hari ini, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya, Pak. Ya. Bapak hari ini sangat terlihat segar ya, Pak? Ya, Alhamdulillah segar. Ya, Masya Allah. Harus tetap semangat ya, Pak? Semangat, Bu Nur. Kami ucapkan terima kasih, Pak, atas kehadiran Bapak di podcast Suara Tara ini. Terima kasih telah berkenan hadir di sini, Pak. Ya, terima kasih juga telah diundang di acara ini. Iya. Teman pemilih, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita berkenalan secara detail dengan Bapak narasumber kita, yang dimana ternyata beliau sebelum menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, beliau pernah menjabat sebagai Camat Belopa Utara. Dan yang paling menarik adalah beliau ternyata pernah menjadi Sekretaris KPU Kabupaten Luwu dan katanya sih lumayan lama menjadi Sekretaris KPU Kabupaten Luwu. Bisa diceritakan kepada teman pemilih, Pak, pengalamannya selama jadi Sekretaris KPU Kabupaten Luwu? Oh ya, Bu Nur. Jadi memang saya pernah gabung sama teman-teman penyelenggara sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Luwu sekitar 8 tahun, Bu Nur. Wow, ya, 8 tahun. Kalau tidak salah itu Mei 2012 saya diangkat jadi sekretaris dan Desember 2019 saya pindah menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu. Artinya selama 8 tahun itu ya, banyak suka duka dari penyelenggara, Bu Nur. Iya, Pak. 8 tahun itu saya sempat beberapa event-event, baik itu pemilihan bupati, pemilihan legislatif maupun pilpres, itu 2 kali, Bu Nur ya. Iya, Pak. 2 kali ikut di dalam pemilihan bupati sebagai penyelenggara ya. Iya. Tahun 2013 dan 2018, begitu pula dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Begitu, Bu Nur. Masya Allah, luar biasa sekali narasumber kita hari ini ternyata, teman pemilih. Dan yang paling menarik sekali adalah ternyata saya dengan beliau ini sama-sama pernah menjadi salah satu orang yang bekerja sama dengan KPU, yang dimana beliau ini pernah menjadi sekretaris KPU Kabupaten Luwu, sedangkan saya pernah menjadi PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan Olendrang Barat. Ya, Pak, saya kemarin menjadi PPK Pemilu dan Pilkada 2024. Oh iya. Masya Allah. Baik teman pemilih, jadi kita kembali ke topik bahwa hari ini kita akan membahas tentang peran pemerintah daerah dalam pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Yang dimana kita ketahui bahwa program pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini merupakan kinerja KPU atau tahapan yang dilakukan oleh KPU setelah tahapan pemilu dan pilkada yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan di mana ini merupakan amanat yang tertera pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan diatur dalam PKPU atau Peraturan KPU nomor 1 tahun 2025. Nah, pemutahiran ini merupakan salah satu program untuk memelihara data daftar pemilih supaya
ketika proses tahapan pemilihan selanjutnya itu mendapatkan data yang akurat, dan yang menjadi dasar pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini adalah data DPT pada pemilihan terakhir. Baik Bapak, kita lanjut lagi ya Pak ya. Ya Bu Nur. Karena Bapak ini merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, jadi bisa Bapak jelaskan apa sih sebenarnya tugas pokok dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut? Oh ya, terima kasih Bu Nur. Jadi berbicara tentang tugas pokok dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu. Dari nomenklaturnya itu kan ada 2 kalimat yang perlu dicermati. Iya. Itu ada istilah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi ini adalah dua kalimat yang punya makna berbeda. Ketika kita berbicara kependudukan, berarti kita berbicara kependudukan itu secara luas, ya, dan lebih kepada administrasinya seperti penerbitan KTP, penerbitan kartu keluarga atau biodata penduduk, dan lain-lain. Nah, kalau berbicara masalah pencatatan sipil itu lebih cenderung kepada masalah penerbitan akta-akta, seperti akta perkawinan, akta kelahiran, akta perceraian, akta pengesahan anak, dan lain-lain sebagainya. Begitu Bu Nur. Mungkin kurang lebihnya seperti itulah. Ya, kita ini lebih banyak mengurus masalah penertiban administrasi kependudukan daripada masyarakat itu sendiri. Oh iya, berarti untuk hal ini memiliki 2 tugas pokok di dalamnya. Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa ini kan 2 kata yang memiliki makna yang berbeda. Iya. Jadi untuk kependudukan itu lebih kayak universal. Kayak penerbitan dokumen-dokumen yang kayak KTP, kartu keluarga, dan lain-lain. Sedangkan catatan sipil ini merujuk pada akta-akta. Iya, kurang lebih seperti itulah. Oh iya Pak. Iya. Jadi, nah ternyata memang ya untuk Dukcapil ini, memiliki peran yang sangat penting dalam pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU ini ya Pak? Ya benar sekali Bu Nur, karena ini terkait masalah data penduduk ya, dan itu adalah merupakan salah satu tugas kami. Oh iya, jadi menurut Pak Andi sendiri, bagaimana peran pemerintah dalam pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini Pak? Iya, jadi begini Bu Nur ya, tentu peran pemerintah sangat penting dan sangat strategis sebagai mitra daripada KPU itu sendiri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini adalah kita lebih banyak menyisir itu masyarakat yang ada di desa, sampai ke tingkat RT RW lingkungan. Nah, saya kira untuk kondisi sekarang KPU tidak punya perangkat. Ya, beda kalau ada tahapan Bu Nur ya, kan ada PPK, ada PPS, ada Pantarli. Nah, Pak. Ini instrumen-instrumen ini bisa digunakan KPU untuk mensosialisasikan program-program mereka atau kegiatan-kegiatan mereka sampai tingkat bawah. Nah, sekarang kan ini tidak ada mereka, tidak ada PPK, tidak ada PPS. Sehingga harapan kita adalah peran camat, peran lurah, peran desa, dan perangkat-perangkatnya ke bawah itu sangat dibutuhkan tentunya untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan ini. Karena saya yakin ya pasti KPU dengan personil yang terbatas susah untuk sampai ke tingkat-tingkat desa untuk mensosialisasikan itu. Nah, sekarang perannya apa? Ya bagaimana caranya camat desa bisa membantu KPU dalam terutama dalam mensosialisasikan, mensosialisasikan, dan bahkan kalau bisa terlibat langsung di dalam proses pemutahiran itu sendiri. Begitu Bu Nur. Jadi saya kira ya perannya sangat strategis dan sangat dibutuhkan sekali teman-teman di KPU untuk memperlancar proses pemutahiran data tersebut. Begitu. Ternyata memang pemerintah daerah itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU ini ya Pak ya? Karena jelas bahwa KPU ternyata sangat membutuhkan bantuan dari stakeholder pemerintah
mulai Ya, dari tingkat atas tingkat sampai ke atas bawah, sampai bawah, tingkat sampai yang bawah. ke Ya. untuk menjangkau daerah terpencil. Iya, semua kan semua kalau kita ini kan sampai desa terpencil ada Iya. dusunnya, Bu Nur Iya, ya. Pak, iya. Jadi kalau mereka itu proaktif juga bisa mensosialisasikan, bahkan bisa membantu teman-teman KPU yang mempunyai personil terbatas, saya kira ini merupakan sebuah sinergitas yang sangat diharapkan oleh kita semua. Gitu. Iya, dan sinergitas ini harus dijaga ya Pak, betul, supaya Bu Nur. bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan bersama ya Pak ya. Ya. Nah, rasanya itu merupakan kerjasama yang konkret sekali antara Dukcapil dengan KPU, khususnya KPU Kabupaten Luwu ini ya Pak. Jadi dengan ini kira-kira bagaimana sih kalau misalnya Dukcapil itu menemukan tantangan di lapangan. Kayak misalnya kan kalau misalnya untuk pemutahiran data ini ternyata di lapangan ada masyarakat yang tidak melapor pada saat pindah penduduk, terus misalnya pindah dari camat yang satu ke kecamatan yang lain, atau bahkan ada keluarga yang meninggal, tapi kalau ada warga yang meninggal, tapi keluarganya tidak melapor. Bagaimana kira-kira menghadapi tantangan yang seperti itu, Pak? Ya, mungkin Bu Nur, maksudnya Bu Nur ini apa sih perannya Dukcapil ya dalam memberi? Ini saya lupa tadi ya. Nah sekarang saya lebih spesifik lagi ya dengan posisi saya sebagai kepala dinas ya. Iya Pak. Nah apa peran saya? Peran apa yang saya bisa berikan kepada teman-teman di KPU dalam proses pemutaran data pemilih itu sendiri? Tentunya kami juga mungkin kita sama-sama mempunyai kepentingan yang sama. Artinya saya bisa memberikan kontribusi kepada KPU dan KPU juga bisa memberikan kontribusi kepada saya. Sebagai contoh bahwa di dalam pemutahiran data pemilih ini kan teman-teman pasti ke desa-desa. Ya biasanya itu sudah ada data dari KPU RI ya. Apakah itu data yang berusia, ini kan ada baru-baru yang 100 tahun ya. Berusia 100 tahun itu yang didatangi untuk Coktas ya, Coktas terbatas. Nah, ternyata dalam kerja-kerja teman-teman di bawah itu ditemukan sudah banyak data dari itu yang ternyata sudah meninggal. Nah, sudah meninggal ya. Ketika data itu diberikan kepada kami, ya lengkap dengan, kan kalau meninggal itu Bu Nur itu harus ada surat kematian dari desa. Nah, dilaporkan kematiannya karena kami juga ada program ini mencari orang yang meninggal untuk dilaporkan kematiannya. Jadi saya rasa kerja-kerja teman-teman KPU ini dengan menemukan ini tidak memberikan kepada kami, ya kami juga tentu harus berterima kasih kepada KPU. Begitu pula dari kami, mungkin ada data-data yang ditemukan, ada sinkronisasi data, ya. Ini Pak Kadis, ini kami temukan bahwa jumlah orang yang berKTP di desa ini 100, ternyata data kami 120. Ini kan bisa kita saling mencocokkan data. Ya, ada apa? Yang pasti kami kan by system. Ya, data kami itu sesuai dengan ada di sistem kami. Nah, harusnya ya KPU mengikuti data kami. Ya, begitu. Mengikuti data kami karena saya yakin bahwa inilah tantangannya sekarang ini pemutaran data, bahwa KPU tidak punya sarana atau media untuk istilah auto update. Maksud saya auto update begini. Misal ada penduduk yang pindah hari ini, pindah dari katakanlah dari Kecamatan Belopa, pindah keluar Luwu ke Kalimantan. Saya yakin teman-teman KPU tidak tahu itu. KPU tidak punya akses untuk KPU tidak ada akses untuk mengetahui data itu. Sehingga dengan adanya komunikasi, ya ada ruang, ya kami kan juga sering dipanggil KPU untuk rapat, begitu pula juga teman-teman KPU datang ke Dukcapil, kita bisa saling mencocokkan data. Ya tentunya tetap kita pada ranah aturan, kan ada kita juga ini bertindak dibatasi oleh undang-undang, oleh aturan, kita sama-sama punya aturan. Nah hal-hal contoh-contoh seperti ini yang saya maksud, kita bisa saling memberi informasi. Nah terkait masalah tantangan-tantangan, memang banyak sekali tantangan-tantangan masalah pemutaran data ya. Ada juga orang yang ternyata sudah datangi, belum melakukan perekaman. Silakan dicatat, teman-teman KPU catat, dilaporkan kepada kami, dan kami bisa langsung mendatangi tempat tersebut untuk dilakukan perekaman. Dan ini sejalan dengan program kami, bagaimana kami mencari memenuhi target perekaman 100% untuk Kabupaten Luwu. Yang sekarang ini kita baru di kisaran
90%. Artinya kurang lebih masih ada 4.000, 5.000 orang yang belum terekam, yang kita tidak tahu. Dan informasi terakhir teman-teman dari KPU itu sudah kasih data ada 7.000 orang katanya yang belum rekaman tersedia. Lumayan banyak ya Pak ya? Lumayan banyak Bu Nur. Nah, inilah yang sedang kita galakan, ada namanya kita jebol ya, jemput bola ya. Kami tim dari Dukcapil turun ke menyisir ke daerah-daerah mencari orang-orang yang belum rekaman. Dan syukur-syukur kalau ternyata teman-teman KPU punya data nama-nama itu dan katanya ada. Nah, inilah sering kami ya kalau perlu kita sama-sama teman-teman KPU membawakan data lalu kami turun untuk mengecek langsung apakah betul belum melakukan perekaman dan kami akan rekam di situ. Nah, saya kira memang ini sama-sama ada hubungan timbal balik ya, sama simbiosis mutualisme saling menguntungkan ya Pak. Pihak. Ya. Dukcapil bisa memberi kontribusi kepada KPU bisa memberi kontribusi juga kepada Dukcapil. Kurang lebih begitu Bu Nur. Ya. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa kerjasamanya ini yang saling menguntungkan satu sama lain ya Pak ya. Betul. Iya, dan ini saya rasa dalam proses ini KPU dan Dukcapil ini tidak akan bisa terpisahkan. Pokoknya saling beriringan ya Pak ya. Artinya ada sinergitas. Iya, karena pemutahiran data pemilih itu kan berbicara masalah penduduk, penduduk yang 17 tahun ke atas, begitu pula ini kan ada pemutahiran berkelanjutan maksudnya ya, artinya setiap saat diperbaharui supaya mungkin nanti ke depan kita bisa lebih mendapatkan data yang berkualitas untuk event pemilihan selanjutnya. Nah, ketika Anda berbicara penduduk ya pasti peran Dukcapil, karena juga kan nicknya ada Dukcapil. Ya tidak ada nick diterbitkan oleh swasta, tidak ada itu. Cuma satu, coba ada di Dukcapil kalau Anda mengurus di gitu. Seperti kemarin kan pada saat saya sebagai PPK kemarin kita kan kalau misalnya untuk mengetahui data validnya penduduk, misalnya contohnya Kecamatan Walendang Barat, itu kan kita membutuhkan namanya aplikasi SIA. Untuk mengetahui apakah masyarakat ini sudah keluar dari Walendang Barat atau masih ada di dalam Pak. Jadi selanjutnya Pak, kira-kira dengan seperti yang Bapak katakan tadi bahwa KPU dan Dukcapil ini merupakan sebuah mitra yang saling menguntungkan satu sama lain. Dan bagaimana kira-kira atau mungkin adakah inovasi atau program dari Dukcapil Luwu untuk mempermudah masyarakat dalam melapor perubahan data? Perubahan data ya. Ini perubahan data apa yang dimaksud Ibu Nur ini? Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik, karena kalau berbicara perubahan data itu banyak perubahan data macam-macam Bu Nur. Sebagai contoh, ada orang itu yang ternyata ijazahnya tidak sama namanya data kelahiran. Perubahan data yang seperti itu Pak, misalnya atau tanggal lahirnya, tahun lahirnya, bulan lahirnya berbeda dengan ijazahnya. Ijazah dengan KTP-nya begitu. Ada juga orang yang perubahan data karena namanya berubah total. Jadi perubahan data itu penyelesaiannya ada dua Bu. Ada yang memang harus menjadi wewenang pengadilan, tapi ada juga yang bisa diselesaikan oleh kepala dinas. Karena di Dinas Dukcapil itu ada namanya penggunaan asas contrarius actus. Itu di dalam hukum tata administrasi negara atau tata usaha negara, lupa juga itu ada dikenal hukum contrarius actus itu yang sebuah kewenangan yang diberikan kepada dinas pejabat berwenang untuk merubah keputusannya. Jadi yang bisa digunakan itu seperti mungkin ada namanya Abdullah kurang L. Nah, itu bisa kita pakai asas itu untuk merubah. Ternyata ijazahnya betul Abdullah. Tapi kalau Abdullah mau menjadi misalnya mau menjadi siapa nama ya? Kalau misalnya yang menambah titel Abdullah, itu bisa juga langsung. Bisa langsung ke dinas itu? Iya, bisa langsung menambah titel, itu tidak ada masalah. Yang berubah total Bu Nur, misalnya Nur menjadi Sri, itu harus pengadilan. Itu perubahan nama, begitu perubahan-perubahan. Nah,
apakah perubahan-perubahan seperti ini yang Ibu Nur maksud tadi? Iya, yang Ya. seperti itu, Pak. Ya, Dan ternyata itu jalannya harus tetap dua. Tadi seperti yang saya jelaskan, ada yang memang harus diselesaikan di pengadilan, ada juga yang bisa dikerja langsung di kantor dinas Dukcapil. Kan siapa tahu ada teman pemilih yang ingin merubah atau memperbaiki datanya, kan sudah dijelaskan oleh Bapak narasumber tadi bahwa ada dua cara. Yang pertama itu bisa dilakukan langsung oleh kepala dinas Dukcapil, dan juga yang ke pengadilan. Kedua itu harus ke pengadilan dengan regulasi tertentu ya. Ada aturannya masing-masing. Ya, nanti dicermatilah setelah kita lihat datanya, kita arahkan ke pengadilan. Apakah ini harus ke pengadilan atau memang kami harus selesaikan juga. Gitu. Iya. Oke, kita lanjut ya Pak. Iya. Jadi menurut Pak Andi, sejauh mana pengaruh data kependudukan yang akurat terhadap kualitas daftar pemilih dan penyelenggara pemilu, Pak? Ya tentu kalau kita mau menghasilkan sebuah pemilu yang berkualitas, tentu dia harus dimulai juga dengan penyajian data yang berkualitas. Dalam artinya data pemilih itu kan prinsip, salah satu prinsip di dalam pemilu itu sendiri. Ya, kualitas demokrasi juga kita diukur dari itu. Jangan sampai nanti ini pemimpin yang terpilih itu lahir dari orang yang tidak ada secara fiktif. Ya, ikut memilih padahal orangnya secara administrasi kependudukan tidak jelas. Tapi kesyukuran kita adalah bahwa ini kan pemilih terakhir ini kan sudah basis KTP elektronik, KTP elektronik, sehingga regulasi juga ini meminimalisir kesalahan-kesalahan. Artinya sebarang saya nama dikasih masuk itu kan begitu, Bu Nur ya. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri itu, karena saya pernah jadi penyelenggara, jadi saya juga bisa membandingkan. Iya, yang istilahnya Pak, maaf Pak, yang istilahnya biasa itu pemilih apa namanya? Siluman. Pemilih siluman. Iya, pemilih siluman ya. Itu kan itu tidak dipungkiri ada seperti itu. Iya, Pak, ya. Iya. Tapi saya rasa kalau sudah berbasis KTP elektronik ya silumannya di mana? Iya. Ya cuma ini memang teman-teman di KPU di dalam pemutahiran dan memang perlu ini ada sinergitas antara KPU dengan Dukcapil untuk menghasilkan sebuah produk yang betul-betul berkualitas. Kalau kembali kepada asas apa ya, yang akuntabel, akurat, akurat. Data yang akurat, ya komprehensif, ya itu saya kira teman-teman KPU kan sudah tahu itu asas-asas prinsip-prinsip dalam pemutaran data. Mudah-mudahan itu terpenuhi. Ya, begitu. Saya kira kurang lebih begitu, Bu Nur. Ya, tentu kita berharap semua bahwa kualitas daripada pemutaran data pemilih ini kan mencerminkan juga hasil daripada kualitas demokrasi kita. Intinya menjadi pondasi yang kokoh untuk layaknya membangun sebuah rumah. Ya, Anda lahir dari pemimpin lahir dari pemilih yang memang benar ada. Bukan pemilih yang jujur, adil. Ya, bukan pemilih yang tidak ada namanya, tidak punya KTP memilih ya begitu. Begitu. Oh ya, jadi seperti itu ya Pak ya. Dan kira-kira apa langkah ke depan yang bisa dilakukan oleh Dukcapil dan KPU untuk memperkuat sinergi yang seperti yang kita bahas tadi Pak, atau kerjasama kedua belah pihak? Ya. Saran saya ada mungkin begini, mungkin ke depan bagusnya kita ada namanya istilah perjanjian kerjasama, PKS. Jadi kita bisa, atau MOU lah yang orang biasa bilang. Tapi di kami kan memang ada istilah perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak lain. Nah, kami juga ingin KPU seperti itu. Setidaknya di PKS itu bisa memberi akses yang lebih besar lagi kepada teman-teman di KPU untuk diberi akses untuk bisa mengecek data kependudukan setiap saat. Jadi dia tidak usah ke kantor Dukcapil. Dia dengan perjanjian kerjasama itu bisa membuka akses sendiri supaya bisa mengetahui, oh ternyata si ini sudah pindah, si ini sudah meninggal, atau ada teman-teman hasil, oh ini belum perekaman ternyata. Nah, itu bisa terpenuhi dengan melalui perjanjian kerjasama itu sendiri. Berarti sampai saat ini belum ada perjanjian kerjasama antara Dukcapil dan KPU? Belum ada, Bu Nur. Jadi kami ini hanya sebatas koordinasi biasa saja.
Biasa teman-teman komisioner datang di kependudukan, begitu pula saya biasa diundang ke sini untuk memberikan keterangan penjelasan. Iya. Gitu. Jadi mungkin alangkah baiknya ketika kedepannya diadakannya perjanjian kerjasama tersebut untuk lebih memudahkan kerja lagi KPU untuk melakukan pemutaran data. Iya. Oke, baik Pak, sebelum kita akhiri diskusi kita atau dialog kita hari ini, apa ada pesan khusus dari Pak Andi untuk masyarakat Kabupaten Luwu? Iya, jadi ini selaku Kepala Dinas Kependudukan ya. Iya. Ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, ya, utamanya masyarakat Kabupaten Luwu, ya, kalau merasa dirinya sudah berusia 17 tahun ke atas dan belum melakukan perekaman KTP, ya setidaknya bisa datanglah ke tempat kami. Ya. Kami sudah ada siapkan beberapa tempat, ya, bisa untuk teman-teman di Walmas itu kita sudah siapkan MPP Walmas untuk melakukan perekaman. Untuk di teman-teman di bagian selatan ini sudah ada MPP Belopa. Kami juga ada layanan untuk mengunjungi orang yang sakit, atau kan ada juga keluarga begini Bu Nur, orang sakit kasihan disabilitas, ya tidak bisa pergi, bisa nanti kepala desanya bersurat kepada kami dan kami akan turun. Begitu pula teman-teman, ya ini juga untuk semuanya, kalau ada keluarganya mati ya dilaporkanlah kematiannya, ya dilaporkan kematiannya, karena ini kan juga dalam rangka tertib administrasi kita, jangan nanti ada urusan orang sudah 20-30 tahun baru dilaporkan kematiannya. Nah, itu saja mungkin harapan-harapan saya kepada semua pihak, ya, untuk lebih jadikanlah dokumen kependudukan ini kan memang apa ya, ini kan sekarang segala sesuatunya butuh nik ya. Ya Ibu Nur mau menikah ya pasti diminta KTP, mau urus apa urus segala-galanya itu pakai nik, apalagi urus uang apa semua pakai nik. Jadi ini saya maksudkan bahwa ya betapa pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan itu. Begitu Bu Nur. Iya. Jadi teman pemilih, sesuai dengan pesan yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bahwa kita sebagai masyarakat Kabupaten Luwu harus tertib dalam administrasi. Nah, ketika ada perubahan data atau perbedaan data itu bisa segera dilaporkan kepada Dukcapil, dan ketika ada perpindahan penduduk atau bahkan ada keluarga kita yang sudah meninggal dunia itu harus segera dilaporkan, seperti itu ya Pak ya. Dan ini kan sangat mendukung program mendukung kegiatan pemutaran data pemilih berkelanjutan juga kan, tujuannya kan begitu. Baik, terima kasih Pak. Teman pemilih, dari bincangan kita hari ini dapat saya simpulkan bahwa ternyata Dukcapil atau Kependudukan dan Catatan Sipil ini memiliki kerjasama yang sangat besar dengan KPU Kabupaten Luwu, terutama dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan, karena itu mereka merupakan sebuah mitra untuk memelihara dan memperbarui data pemilih yang kemudian didasari dari pemilihan terakhir yang telah dilaksanakan oleh KPU. Baiklah teman pemilih, sangat dibutuhkan kontribusi dari masyarakat juga untuk bisa kemudian ke depannya pada saat tahapan pemilu selanjutnya mendapatkan data yang akurat dan berkualitas. Baiklah, terima kasih Pak Andi atas waktunya. Terima kasih juga atas sharing ilmu yang sangat bermanfaat untuk teman pemilih. Ya, sama-sama Bu Nur. Iya. Semoga sinergi ini terus berjalan dan menghadirkan pemilih yang akurat dan transparan dan terpercaya. Baiklah teman pemilih, jangan lupa pastikan data kependudukan tak selalu benar, karena data yang benar akan menentukan hak pilihmu. Saya Nurtiana, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan ingat, pemilih berdaulat, negara kuat. Salam demokrasi, salam pemilih cerdas. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.